Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, demi Engkau ya Allah, aku tidak ada hubungan apapun dengan wanita apapun. Sama siapa namanya? Sama siapapun, Sama siapa? Dokter siapa? Dr. Mise dan lain-lain. Hamba tidak ada hubungan dan hamba tidak pernah berbuat nista dan jinah ya Allah. Tiap hari telepon-teleponan kan? Hamba juga tidak pernah berhubungan sama sekali ya Allah. Mohon maaf ya Allah sebagai saksinya ya Allah. Aku ingat Al-Quran demi-Mu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu kembali di Abdul Halim Bicara, ya, yaitu channel kesayangan Anda. Tapi sebelum itu jangan lupa sahabat sekalian untuk tetap ya share, komen, and subscribe daripada channel ini agar apa yang kita submit ya, kita upload video-video ini secara otomatis akan sampai kepada sahabat sekalian. Hari ini kita bicara terkait dengan penodaan Al-Quran atau pelecehan agama, ya, yaitu seorang pejabat oknum Kementerian Perhubungan, sebut saja namanya Asep Kosasih, ya, diduga kembali saya sebutkan di sini adalah diduga melakukan ya penodaan atau pelecehan terhadap kitab suci umat Islam, yaitu bersumpah sambil menginjak Al-Quran. Berikut ini kita lihat sahabat sekalian detik-detik dia melakukan penodaan agama, yaitu menginjak Al-Quran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, demi Engkau ya Allah, aku tidak ada hubungan apapun dengan wanita apapun. Sama siapa namanya? Sama siapapun, Sama siapa? Dokter siapa? Dr. Mise dan lain-lain. Hamba tidak ada hubungan dan hamba tidak pernah berbuat nista dan jinah ya Allah. Tiap hari telepon-teleponan kan? Hamba juga tidak pernah berhubungan sama sekali ya Allah. Mohon maaf ya Allah sebagai saksinya ya Allah. Aku ingat Al-Quran demi-Mu ya Allah. Sahabat sekalian, miris, betul-betul saya miris melihatnya ya. Sampai ya bisa terjadi seperti ini ya. Beliau ini sebenarnya seorang pejabat negara, tentu adalah seorang yang ya kita lihat ya adalah seorang yang punya pengetahuan ya, punya jabatan, dan beliau ini adalah seorang muslim juga. Jadi saya tidak habis pikir kenapa kira-kira beliau ini melakukan ini. Nah, menurut penelusuran kita bahwa jadi Asep Kosasih ini melakukan ya sumpah sambil menginjak Al-Quran ini adalah ya yang terjadi pada tahun 2023, tepatnya di bulan Agustus ya. Jadi ini sebenarnya atas inisiatif beliau dalam rangka sebenarnya untuk meyakinkan istrinya bahwa beliau Asep Kosasih ini ya menyatakan bahwa dia tidak melakukan ya selingkuh atau punya wanita idaman di luar sana. Jadi Fani, seorang istrinya yaitu Fani Roshane, ini adalah istri sahnya yang mengendus, yang menganggap atau bahkan mencurigai Asep Kosasih ini melakukan ya dugaan melakukan selingkuh dengan wanita lain. Sehingga video ini dilakukan ya itu atas perekaman video ini dilakukan oleh Fani itu adalah atas persetujuan daripada Asep Kosasih, yang mungkin juga ketika itu sahabat sekalian beliau ya mungkin dalam pikirannya cara meyakinkan istrinya itu adalah dengan cara bersumpah, tetapi naibnya sahabat sekalian dilakukan dengan cara menginjak Al-Quran. Jadi ini sesuatu yang sangat miris dan di luar akal kita. Kalau kita lihat ya
awal daripada kenapa Asep ini menginjak Al-Quran, itu berawal daripada seperti yang saya sebut tadi adalah kecurigaan istrinya ya, bahwa suaminya ini berselingkuh di luar sana. Lalu Asep merasa mungkin juga ya dia dalam pikirannya sudah tidak sanggup meyakinkan lagi. Biasanya orang yang bersumpah itu ketika dia tidak sanggup untuk menyatakan sesuatu secara logis, ya, meyakinkan secara logis, sehingga beliau memakai cara pamungkasnya, yaitu sumpah. Biasanya orang kalau sudah pikiran sudah buntu, tidak dapat lagi cara yang terbaik dan susah kelihatannya meyakinkan istrinya, maka caranya adalah bersumpah. Nah, ini adalah sesuatu yang kita lihat sebuah tindakan penodaan atau penistaan ayat Al-Quran, kitab suci umat Islam. Nah, akibat tindakannya ini, sahabat sekalian, mungkin juga di dalam pikiran daripada istrinya Fani Rosyane ini, ya, ini susah untuk menerima atau meyakini tentang kesetiaan daripada Asep Kossasi ini, maka dia rekam, dan sekaligus rekaman ini bersama penasihat hukumnya Sunan Kalijaga diadukan ke kepolisian, ke pihak berwajib. Jadi sudah ada pengaduan juga, sahabat sekalian. Paling tidak ada 2 informasi yang kita dapat. Pengaduan ke Polresta Tangerang Selatan, dan juga pengaduan dari pihak Bamukmin, Forum Silaturahmi 212 di Polda Metro Jaya. Ini nanti akan kita cek sebenarnya kenapa kira-kira sampai kepada Bamukmin, misalnya novel Bamukmin dan Fani sendiri melakukan pelaporan terhadap suaminya ini. Sahabat sekalian, sampai sekarang Kemenhub, ya, Kementerian Perhubungan telah menonaktifkan. Jadi kalau kita lihat, sahabat sekalian, jabatan daripada Asep Kossasi ini sebenarnya termasuk orang kepala bandara di sebuah provinsi di Papua, yaitu Merauke, ya. Jadi ini sebenarnya jabatan yang prestisius juga, karena memang banyak, ya, kalau orang mengatakan di perhubungan di bidang kepala bandara segala macam seperti ini adalah wilayah-wilayah yang sangat basah katanya. Sahabat sekalian, melalui laporan novel Bamukmin, ya, Persaudaraan Alumni 212 ini sudah melaporkan dengan nomor LP-V-V-2642-SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 15 Mai 2024. Jadi sudah resmi, sahabat sekalian, ada laporannya. Jadi baik Bamukmin, novel Bamukmin maupun Sunan Kalijaga, sepertinya ini 2 laporan, ya, seperti 2 laporan yang terkait dengan tindak pidana penistaan agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, sebagaimana juga dimaksudkan pada pasal 156A KUHP. Jadi ini ancamannya, sahabat sekalian, bisa di atas atau maksimal 5 tahun. Jadi ini adalah sesuatu yang resiko, ya, seorang muslim, seorang pejabat, seorang yang tahu konsekuensi bagaimana akibat dari penistaan atau menginjak ayat suci Al-Quran. Bahkan, sahabat sekalian, ya, ini adalah bukan saja, kalau menurut saya adalah penistaan agama, tetapi adalah sebuah tindakan ketololan atau kebodohan dia sebagai seorang muslim yang menurut logikanya harusnya dia tahu bagaimana cara bersumpah dalam Islam. Jadi dalam Islam itu sebenarnya akan lebih baik jika dia bersumpah itu, kalaupun menggunakan kitab suci Al-Quran, itu biasanya kalau pejabat itu disumpah di atas kepalanya,
kemudian di pangkuannya, dan sambil menyebut wallahi wabillahi watallahi, demi Allah saya tidak melakukan ini misalnya. Jadi sebenarnya kalimatnya cukup wallahi wabillahi watallahi. Jadi kalimat inilah yang umum sebenarnya untuk sebuah sumpah, bukan dengan cara lain. Seperti sumpah pocong, saya pikir itu juga sebenarnya bukan ajaran agama Islam, tetapi adalah ajaran-ajaran yang di luar agama Islam, yang termasuk perbuatan syirik, atau bahkan ini adalah yang haram dilakukan. Islam mengatakan cukup sebenarnya dengan bersumpah. Jadi yang benar itu adalah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekarang kita dengan Al-Qur'an gitu. Jadi sebenarnya cukup dengan bersumpah atas nama Allah. Jika tidak dilaksanakan, maka sumpahnya itu adalah dia yang mengingkari sumpahnya, maka dia akan kena kafarat, yaitu memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa dia konsumsi sehari-hari dan keluarganya ya. Yang kedua adalah memberi pakaian atau memerdekakan hamba sahaya. Jadi silakan pilih dia. Yang ketiga, jika semuanya itu dia tidak sanggup memberi makan 10 miskin, tidak sanggup memberi pakaian atau memerdekakan hamba sahaya, maka dia bisa melakukan puasa 3 hari secara berturut-turut ataupun berseling-seling. Nah, ini sebenarnya untuk kafarat bagi orang yang tidak melaksanakan sumpahnya. Tetapi jelas tindakan sebagaimana yang dilakukan oleh Asep Kosasih Samapta ini adalah tidak berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Sahabat sekalian, kita sangat prihatin. Dan kita sebagai umat Islam, saya pikir tidak harus melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya adalah tidak diajarkan syariat Islam. Bersumpah adalah melakukan secara cukup melakukan ucapan demi Allah atau wallahi wabillahi watallahi, tidak diiringi oleh kalimat-kalimat lain. Demikian saja sahabat sekalian. Terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, komen dan share. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.